Baik, video berikut merupakan simulasi bagaimana kita akan mengolah model persamaan struktural atau yang memang di teorinya dikenal dengan structural equation model. Poin yang memang mendasari structural equation model ini berlaku ketika model variabel penelitian kalian ada namanya variabel intervening, mediasi, atau disebut juga variabel perantara. Jadi nanti di dalam link YouTube ini kalian bisa lihat ada deskripsinya. Nah, semua modul yang sedang saya tampilkan ini dan contoh data serta hasil outputnya kalian bisa download di link deskripsi. Kasus yang akan saya olah adalah untuk melihat pengaruh persepsi harga dan produk terhadap kepuasan melalui intervening pelayanan, ya, melalui intervening yang pelayanan. Jadi kita ada 3 variabel yang fungsinya dia sebagai variabel independen, yaitu pengaruh persepsi harga ini adalah X1 dan produk adalah X2. Terhadap kepuasan ini adalah variabel dependennya atau variabel Y. Dan yang disebut variabel intervening adalah variabel di tengah atau di antara variabel independen. Ini kita sebut variabel mediasi atau intervening. Biasa disimbolkan dengan bisa Z, ya, biasanya dengan Z. Kemudian setelah judul dari kasus yang ada ini, kita susun hipotesisnya. Jadi dari judul yang kasus ini, dari 2 variabel independen, 1 variabel intervening dan 1 variabel dependent, ini bisa menghasilkan 5 buah hipotesis. 3 buah hipotesis yang sifatnya berpengaruh langsung, 2 hipotesis yang dia sifatnya pengaruh tidak langsung. Jadi ada tanda di sini bahwa kata-katanya di sini melalui, ya. Ketika dia melalui, ini adalah variabel yang diuji variabel interveningnya, sehingga hipotesisnya disebut hipotesis indirect effect atau pengaruh tidak langsung. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, gambarnya itu sesuai model kerangka pemikiran. Kalau data bisa dari Excel, bisa dari SPSS, bisa dari TXT, tapi yang paling aman yang udah pasti bisa ditarik dari SPSS ke Amos itu adalah data bentuk software SPSS. Ketiga, nama variabel pada gambar di Amos dan data SPSS harus sama. Tidak boleh ada satu karakter yang berbeda. Untuk setiap variabel yang menjadi tujuan arah panah, dia memiliki namanya residual atau error. Nah, ini adalah modelnya. Harga dan produk terhadap layanan dan terhadap kepuasan. Nah, ini ada yang error di variabel layanan dan kepuasan, itu yang tadi disebut namanya residual error, ya. Jadi setiap variabel yang dipengaruhi itu nanti diberikan tanda error. Baik, saya pindah dulu ke sumber datanya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam PowerPoint ini, semua variabel saya setting memiliki masing-masing 3 indikator. Harga H1 sampai 3, produk P1 sampai P3, layanan L1 sampai L3, dan kepuasan K1 sampai K3. Teks yang ada di model nanti itu kita persiapkan dengan baik di sumber data SPSS-nya, ya. H1 sampai 3, P1 sampai 3, L1 sampai 3, H1 sampai 3. Nah, ini data yang nanti akan kita tarik ke Amos-nya. Baik, ini sudah siap untuk olah. Di Amos sendiri nanti tampilannya seperti ini dia. Tampilannya seperti ini.
Ada file, edit, analyze, tool, plugin, dan sebagainya. Nah, langkah pertama, pastikan bahwa data yang nanti akan kita olah sudah masuk atau terintegrasi dengan Amos-nya. Kita bisa menggunakan yang di sini, file, kemudian data file, ya, atau yang di sini, select data file. Sama aja. Jadi ini ikonnya, kalau di sini adalah langkah-langkah menunya, sama aja. Kemudian klik file name, dan data yang saya nah ini kasus Sam Amos, kita open. Kalau data yang sudah terbaca dengan baik dan benar, di sini nanti ada nama file yang kita tarik dan jumlah n-nya. Kebetulan jumlah n sini saya hanya contoh saja menggunakan 50 responden. Klik OK. Nah, bagaimana kita tahu bahwa data yang kita sudah masukkan itu terintegrasi dengan baik dan benar? Bisa arahkan mouse-nya ke gambar rak yang putih ini, atau judulnya list variable in dataset. Kita klik. Nah, ini sudah masuk semua. H1, H3, P1, P3, L1, P3, dan K1, P3. Nah, ini data indikatornya. Jadi yang menarik dari SAM ini, nanti kita bisa mencari tahu bagaimana komponen dari masing-masing indikator itu berpengaruh terhadap variabel dan tujuan variabelnya. Kemudian untuk membangun model SAM di dalam lembar kerja Amos ini, icon atau tools yang kita gunakan adalah yang di sini, ya, yang gambar lingkaran beserta anak kakinya ini atau indikatornya. Judulnya adalah Draw a Latent Variable or Add an Indicator to a Latent Variable. Jadi latent itu adalah variabelnya, atau gambar lingkaran adalah variabelnya. Kita klik sekali. Nah, kalau kita arahkan mouse ke sini, kita klik sekali akan tercipta atau keluar gambar lingkarannya seperti ini. Oke. Kemudian kita tahu tadi di model bahwa masing-masing indikator, masing-masing variabel memiliki 3 indikator otomatis. Kita klik 3 kali di sini. 1, 2, 3. Nah, ini baru satu variabel. Karena tadi ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4 variabel. Kita bisa bikin gambar lagi. 1, 2, 3. Kalau memang mau di copy, ya, mau di copy, di sini ada gambar fotokopi, duplicate object, arahkan ke yang lingkaran, duplicate object. Kemudian jangan lupa setelah duplicate object, klik yang di bawahnya ini juga, preserve symmetries, untuk mengcopy secara keseluruhan modelnya. Ini. Baik. Oke. Selanjutnya adalah kita menyusun atau membentuk jalur menggunakan panah satu arah atau draw pad single arrow headed. Kita tarik sini sesuai modelnya tadi, ya, sesuai modelnya. Kemudian untuk memberikan nama dari masing-masing variabel laten ini dengan indikatornya, kita kasih dulu tadi di sini tadi modelnya adalah di sini harga, produk, layanan, dan kepuasan. Baik. Klik kanan di gambar lingkaran ini, kemudian pilih namanya object properties. Di variable name kita ketik harga. Lanjut, di sini tadi apa? Produk, ya, produk. Di sini adalah layanan, dan yang terakhir di sini adalah kepuasan. Nah, ini karena bentuk model teksnya keluar dari garis atau kurang rapi dalam penampilannya, mouse-nya kamu arahkan ke posisi bawah font fotokopi, yaitu change the shape of object. Kita klik, kemudian arahkan ke lingkaran yang mau kita rapikan, ditahan klik kirinya, tarik,
kemudian modifikasi dan sesuaikan dengan selera kalian. Nah, seperti ini. Oke. Tadi di dalam model yang diminta adalah kita perlu menambahkan nilai residual error pada setiap variabel menjadi tujuan arah panah. Jadi tujuan itu adalah variabel yang pengaruh itu harus memiliki residual error. Jadi yang ditambahkan adalah variabel layanan dan variabel kepuasan. Untuk menambahkan residual error, kita tambahkan dulu ini add unique variable to existing variable atau kotak beserta kepala lingkarannya. Klik di layanan, diklik lagi sampai dia berputar kepada bagian bawah. Ya, kita sudah memiliki semua komponen model variabel. Nah, untuk memasukkan variabel di sini, di beberapa panduan nanti akan kalian search di YouTube atau dari dosen kalian, mungkin ada juga yang diketik manual seperti ini. Objek 1, ini adalah H1, H2, H3. Ya. Nanti kalau kalian search YouTube lain atau dapat referensi dari dosen kalian yang mengajar, itu ada yang memang mengarahkan kalian mengetik manual. Bener juga. Tapi kalau saya ambil praktis saja, ini P1, saya tarik ke sini. P2 saya tarik ke sini dan seterusnya sampai saya selesaikan semua model terisi dengan indikatornya. Nah, baik. Nah, kemudian masih ada variabel-variabel lain yang memang belum memiliki atau terisi dengan namanya. Nah, ini yang gambar lingkaran di belakang ini yang namanya disebut nilai error atau residual. Dalam model SEM ini ada dua jenis residual. Residual yang berada di belakang indikator ini adalah residual dari si datanya. Ya, residual dari si datanya. Kemudian untuk yang di dalam layanan dan kepuasan ini adalah residual dari model pengaruhnya. Jadi ketika kita memprediksi produk dan harga terhadap layanan, itu tidak mungkin kita memprediksinya sempurna 100%. Jadi pasti ada namanya nilai residual atau error. Sama lagi tadi, kalau kalian mungkin cek YouTube yang lain atau referensi dosen, biasanya diketik manual nih, mulai dari sini. Ini S1, E2, E3 dan seterusnya. Nah, ada cara singkatnya. Kita akan langsung masuk ke plugin. Kemudian kamu cari namanya name unobserved variable. Dia sudah langsung terisi seperti ini. Sudah langsung terisi seperti ini. Ya. Jadi itu namanya jalan singkat dan jalan pintas. Boleh disebarluaskan cara ini karena sangat bermanfaat untuk menghemat waktu. Baik, selanjutnya dalam model SEM, regresi atau apapun itu yang sifatnya inferensial kausal, dalam menguji pengaruh dua variabel ini itu ada namanya pengujian multikolonialitas atau memastikan bahwa sesama variabel independen ini, sesama harga dan produk itu tidak boleh terjadi hubungan yang kuat, ya. Maka perlu kita tambahkan, bahwa di antara harga dan produk ini kita klik draw covariance. Jadi covariance itu artinya korelasi varians antar dua buah variabel atau indikator. Tapi dalam konteks ini adalah produk dengan harga. Nah, ini adalah model yang sudah lengkap dan siap olah dari Amos SPSS. Oke, kita save dulu. Sering-sering save ya, karena banyak kejadian ketika sudah rapi model, tiba-tiba modelnya hang, dan yang terjadi adalah kita ngulang lagi dari awal. Kita save sebagai contoh Amos SPSS. Contoh belajar Amos deh, belajar Amos. Nah,
Kemudian dalam output yang nanti akan dikeluarkan itu perlu kita centang beberapa yang ada di dalam menu view. Kemudian yang baris 2 ini analysis properties. Ya. Saya ulangin di view analysis properties. Bisa juga yang di icon ini sama aja. Tapi fokusnya di tab output. Nah, di tab output ini sudah tercentang minimization history. Karena di sini ada variabel mediasi, ini wajib dicentang. Standard estimate itu nanti untuk nilai konfirmatory atau standard loading validitas dari masing-masing indikator. Square multiple correlation nanti jika dosen atau penguji kalian minta nilai R square-nya, di sinilah square multiple correlation. Sementara ini dulu karena ini simulasi yang sederhana, jadi 1, 2, 3, 4. Ya, kita close. Kemudian untuk mengolahnya analyze, kemudian pilih calculate estimate. Nah, sudah keluar hasilnya. Nah, ini di atas ini selama merahnya udah keluar ini, nanti dia akan menunjukkan output yang ada di sini. Nah, untuk melihat output secara keseluruhan dalam bentuk teks tabelnya, kita bisa lihat di view kemudian teks output. Nah, nanti yang output yang kita gunakan, kita fokus pada model yang di sini, estimate, sama model fit. Baik, sudah selesai untuk simulasi teknis bagaimana cara mengolahnya. Untuk video selanjutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana menginterpretasikan hasil dari uji AMOS-nya. Ya, baik, terima kasih.